Ketika Tama mendengar ini, dia tidak bisa menahan rasa kagum di dalam hatinya. Mampu meletakkan hal sepenting itu di depan pintu yang tidak dijaga memang membutuhkan kemampuan psikologis yang sangat kuat. Terlihat bahwa Peter sendiri juga merupakan sosok yang sangat berani berpikir dan melakukan sesuatu yang out of the box. Kali ini, Peter kembali mengingatkan Tama, ngomong-ngomong Tuan Muda, meski sudah beberapa bulan sejak kejadian itu terjadi, tidak bisa dipungkiri bahwa keluarga Rothschild masih diam-diam mengawasi keluarga saya, tapi saya yakin dengan kekuatanmu, itu seharusnya mudah. Tama mengangguk, jangan khawatir, Paman, masalah ini bukan masalah bagiku. Setelah saya keluar, saya akan mengambil alih si Fang Baozuang dan akan membawanya kembali ke Indonesia sesegera mungkin. Setelah saya mengembalikannya secara utuh, orang-orang akan menyebarkan berita tersebut dan membuat keluarga Rothschild menyerah sepenuhnya. Saat dia berkata, Tama memikirkan sesuatu lagi dan berkata, membiarkan mereka menyerah saja akan terlalu mudah bagi mereka. Hal ini pasti merusak reputasi mereka. Saya akan menemukan cara untuk membiarkan mereka mengirim Anda keluar secara pribadi dan mengembalikan Anda ke kebebasan. Melihat sikap tegas Tama, Peter mau tidak mau memberitahunya. Tuan, Anda tidak boleh terlibat konflik langsung dengan keluarga Rothschild karena saya. Jika kamu tidak tahan, kamu akan mengacaukan rencana besar. Tama menganggukkan kepalanya, Paman, jangan khawatir. Sekarang musuhnya terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Dapat dikatakan bahwa mudah untuk membuat keluarga Rothschild terlihat buruk dan membuat mereka tidak nyaman. Setelah mengatakan itu, Tama memandang Peter dan berkata, Paman, saya masih ingin membuat mereka terlihat buruk. Saya ingin meminta Anda menjawab beberapa pertanyaan untuk saya. Peter berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Muda, tanyakan saja. Tama dengan cepat bertanya, saya juga ingin tahu bagaimana ayah saya menyentuh 9 kata pengantar kitab suci surgawi yang mendalam, dan 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Selain itu, bagaimana ayahku bisa terlibat dengan Black Mamba? Peter menghela nafas, ayahmu memiliki pengalaman serupa denganmu. Proses dia mendapatkan 9 kata pengantar kitab suci surgawi yang mendalam, mirip dengan proses Anda. Proses mendapatkan 9 kitab suci misterius sangat mirip. Tama memikirkan beberapa informasi yang pernah dikatakan pamannya, dan bertanya dengan heran. Apakah ayahku juga mendapatkan kata pengantar 9 kitab suci misterius dari barang antik? Ya, Peter mengangguk dengan berat. Tama dengan cepat bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Peter berkata, Anda mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius. Ayahmu yang mempercayakanku untuk membawakan 9 kitab suci surgawi yang misterius kepadamu. Tetapi ayahmu mendapatkan kata pengantar 9 kitab suci surgawi yang mendalam secara tidak sengaja. Saat dia berbicara, dia menjelaskan secara rinci, dulu, ayahmu, seperti saya, juga suka mempelajari kitab perubahan dan segala jenis barang antik. Jadi dia sering datang ke Queens saat itu. Dia datang menemui saya di toko. Dan kami sering mempelajari beberapa peninggalan budaya antik bersama-sama. Saat itu, saya belum mulai memulihkan peninggalan budaya yang hilang di luar negeri. Saya baru saja berbisnis barang antik. Namun, ayahmu yang melakukan ini. Jadi baru kemudian saya terpengaruh olehnya dan mulai bekerja dengannya untuk membantu peninggalan budaya yang berharga itu kembali. Karena kami memiliki hobi dan ambisi yang sama, ayahmu dan aku menjadi teman baik. Selama itu, toko barang antik keluarga kami mengalami banyak masalah satu demi satu, dan direncanakan oleh banyak orang. Hanya berkat bantuan ayahmu kami dapat mengatasi kesulitan ini. Dia adalah dermawan keluarga kami. Berbicara tentang ini, Peter menghela nafas, mengingat sejenak dan berbicara dengan fasih. Suatu hari,
Lebih dari 20 tahun yang lalu, seorang bangsawan Inggris yang putus asa datang ke toko kami di London. Karena dia mengalami perubahan besar, dia sangat ingin melikuidasi banyak barang antik dan peninggalan budaya di keluarganya. Sebagian besar barang antik berasal dari Indonesia. Dia mengetahui bahwa keluarga kami cukup profesional dalam barang antik, datang kepada kami dan berharap kami mengemas semua peninggalan budaya darinya. Saat itu, saya terbang ke London khusus untuk mengikuti evaluasi. Total ada 400 peninggalan budaya di rumah itu. 87 keping, di antaranya memang banyak barang bagus. Ada lebih dari selusin porselen biru dan putih. Selain itu, ada 2 potongan pastel yang sangat berharga, dan ada banyak porselen tempat pembakaran resmi lainnya. Di pasar barang antik, porselen biru dan putih serta pastel adalah langit-langit porselen. Dan harganya selalu sangat tinggi. Kil resmi juga identik dengan kualitas dan harga tinggi, dan harganya juga sangat kuat. Selain itu, ada beberapa koleksi yang dicatat dengan jelas oleh istana, dan harganya bahkan lebih mahal. Untuk peninggalan budaya setinggi langit-langit dalam jumlah besar, meskipun dikemas dengan harga diskon. Harga terendah pihak lain adalah lebih dari 200 juta dolar AS 20 tahun lalu. Meskipun skala bisnis keluarga kami saat itu relatif besar, industri barang antik adalah proyek yang sangat padat modal. Properti keluarga mungkin bernilai lebih dari 1 miliar atau bahkan miliaran dolar. Tetapi sebagian besarnya adalah persediaan di toko-toko di seluruh dunia. Jika Anda benar-benar ingin mengeluarkan 200 juta dolar AS, Anda benar-benar tidak bisa melakukannya. Lagi pula, di industri barang antik, Anda tidak bisa melikuidasi inventaris terlalu cepat. Semakin banyak inventaris yang Anda miliki, Anda harus semakin tenang. Karena industri barang antik, seperti pasar saham, paling takut dengan penjualan terkonsentrasi. Saya bisa membeli 10.000 porselen biru dan putih dari seluruh dunia sekaligus. Semakin banyak saya membeli, semakin tinggi harga porselen biru dan putih di pasaran. Tapi saya sama sekali tidak bisa menjualnya sekaligus. Kolektor porselen biru dan putih lainnya mungkin akan panik, dan kemudian menjualnya sesuai dengan itu, menghancurkan harga porselen biru dan putih. Jadi, meskipun kami ingin menjual barang pada saat itu, kami tidak dapat mengumpulkan dana. Secara realistis, jika tidak, keuntungan dari pesanan ini mungkin hilang tanpa terlihat karena perilaku kita sendiri yang melakukan dumping terhadap pasar. Apalagi jangka waktu pinjaman KPR-nya relatif lama. Jadi kami hampir tidak mampu membayar pesanan ini pada saat itu. Saat itu, aku tahu ayahmu juga sangat tertarik dengan barang antik. Jadi aku ingin mengajaknya bermitra. Pertama, ini bisa menyelesaikan masalah dana yang kumiliki. Dan kedua, kita bisa menghasilkan banyak uang bersama-sama, karena saya memperkirakan pada saat itu saya membawa barang antik. Jika kita kemudian membelinya kembali dan melelangnya satu persatu ke kolektor dalam negeri, sama sekali tidak ada masalah dalam menyelesaikan dan memulihkan 350 juta dolar dalam 2 tahun. Peter melanjutkan, jadi, saya mengusulkan agar ayah Anda dan saya masing-masing menyumbang setengah dari modal. Kemudian keuntungannya juga akan dibagi 2. Namun, yang diinginkan ayahmu adalah dia bisa menawarkan 100 juta dolar AS. Tapi dia berharap saya bisa membagi kumpulan barang antik itu menjadi 2 bagian. Saya akan mengurus separuh milik saya dan separuhnya, dia ingin memberikannya ke kedutaan dan menyumbangkannya kembali ke Indonesia. Saya sangat mengagumi keputusannya saat itu, jadi saat kami bersama-sama memperoleh barang antik tersebut, saya diam-diam memindahkan mereka ke New York, dan kemudian mengundang dia untuk datang dan memilih mereka secara pribadi. Ide saya saat itu adalah tidak peduli apa yang ayahmu pilih dan berapa nilainya.
Selama dia memilihnya, dia akan mengambilnya dan menyerahkannya ke kedutaan. Bahkan jika keluarga kami akhirnya kehilangan uang, saya akan menerima kesepakatan ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.